Berarti induk dari segala permasalahan tujuannya adalah karena ia selalu mementingkan kepentingan diri sendiri, ya. Masa bodoh dengan kepentingan orang lain dan masa... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan ya, membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa ciri-ciri istri yang licik terhadap suami. Tentunya hal ini tidak ada seorang pun ya yang mau diperlakukan demikian, baik suami maupun istri ya. Ini. Nah, maka untuk menghindari hal tersebut dan bagaimana cara menghadapinya ketika mengalaminya ya, ini kita akan bahas ya. Ada beberapa tanda yang memang perlu kita ketahui sama-sama karena ini khusus bagi yang sudah berumah tangga, berarti adalah bagaimana cara menyikapi ketika mendapati perilaku istri yang demikian ya. Namun ini juga bermanfaat juga khususnya bagi sahabat Kang Kumis yang belum memiliki pasangan, maka bisa lebih berhati-hati dalam mencari calon pasangan. Jangan sampai mendapati wanita yang berperilaku licik terhadap pria atau terhadap siapapun ya. Karena perbuatan licik adalah perbuatan yang memang tidak disukai oleh siapapun. Namun kenapa ini terjadi? Yuk kita bahas sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang istri ketika memang kebetulan berperilaku licik, walaupun saya yakin di antara sahabat semua tidak ada yang mengalami hal yang demikian. Nah, yaitu berpura-pura setuju ya. Namun di luar itu ternyata dia tidak setuju atau bahkan menolak keinginan-keinginan suami. Nah, tentunya setelah kehidupan rumah tangga berlangsung ini kan banyak hal yang harus dibicarakan ya berdua ya, dibicarakan berdua, artinya dimusyawarahkan. Ketika memang di dalam kehidupan rumah tangga ini tentunya setiap orang memiliki sebuah rencana. Nah, untuk memuluskan jalan-jalan rencana tentunya dibutuhkan musyawarah antara suami dan istri ya, diskusi yang baik antara suami dan istri agar apa yang dicita-citakannya ini berjalan sesuai dengan harapan ya. Namun ketika seorang istri yang kebetulan licik, maka ya apapun keputusan suami berpura-pura menyetujuinya, namun di belakangnya ia bisa juga memperlihatkan perasaan yang tidak setuju. Hal ini biasanya disampaikan dengan orang-orang lain ya, dengan kedua orang tuanya misalnya atau dengan saudara dekatnya misalnya ya. Maka di sini ketulusan, kejujuran setelah hidup berumah tangga ini memang sangatlah dibutuhkan untuk kedua belah pihak agar tidak terjadi kebohongan. Jadi kalau iya, kalau tidak sampaikan alasannya kenapa tidak menyetujui. Ini hal pertama, yaitu pura-pura setuju apabila dimintai pendapat oleh sang suami. Kemudian hal kedua yaitu dia manis di dalam berbicara, berkata-kata ya. Hal ini biasanya manis dalam berbicara ketika ia memiliki tujuan untuk kepentingan dirinya ya, atau hanya sekedar memperlihatkan hal tersebut kepada orang lain agar terlihat semua ini baik-baik saja dan harmonis. Ini hal kedua ya. Jadi berbicara manis di depan suami, namun di belakangnya justru sebaliknya. Ini adalah hal kedua yang dilakukan oleh seorang wanita ketika itu mengabarkan seorang istri yang licik, ciri-cirinya atau gambarannya seperti itu ya. Walaupun saya yakin sahabat semua tidak mengalami ini ya. Lalu yang ketiga, ia tidak pernah adanya sinkron antara ucapan dan perbuatan. Jadi apa yang dikatakan ini justru tidak sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan ya. Bisa juga ia mengatakan B tapi B ini tidak dijalankan, justru ia menjalankan yang lain atau yang C misalnya.
Ini kan gambaran. Jadi antara perilaku dan perbuatan memang biasanya bertentangan. Ini. Lalu kemudian hal yang keempat yang mungkin paling menyulitkan bagi seorang suami, yaitu pandai memanipulasi situasi. Namun dengan tujuan adalah menyudutkan sang suami. Jadi seakan-akan setiap hal yang dilakukan ini adalah atas dasar kesalahan suami. Ya, padahal bisa jadi sebelum suami menjalankan sesuatu atau melaksanakan sesuatu, terutama dalam program bagaimana rumah tangga ke depan, sudah diskusi lebih dulu dengan pasangan. Namun di lain waktu ia bisa juga memanipulasi situasi dengan menyudutkan pasangan. Ini kan menyudutkan suami maksudnya. Ini kan sungguh menyulitkan, ya, karena hal-hal tersebut tidaklah seharusnya terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Karena di tengah kehidupan rumah tangga ketika ingin hidup harmonis adalah bagaimana menyelesaikan masalah, bukan bagaimana menciptakan masalah. Lalu kemudian hal kelima yang lebih penting ini adalah pencitraan. Nah, wanita-wanita yang licik atau ciri-ciri istri licik ini memang suka melakukan pencitraan. Biasanya adalah pencitraan di depan orang-orang yang dianggap memiliki kedekatan atau pengaruh di tengah kehidupan rumah tangganya. Ya, ini juga kembali pencitraan ini tujuannya adalah menyudutkan. Jadi ketika sudah dikelilingi oleh pencitraan, maka si suami sudah tidak dapat berbuat banyak. Karena biasanya citra baik itu hanya menguntungkan si istri. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ia mulai suka berbohong. Ya, namun kebohongannya ini memang dibalut dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, agar terlihat bahwa ia adalah orang yang paling pintar, paling pandai dan paling bijak di tengah kehidupan rumah tangganya. Nah ini, hal-hal seperti ini adalah perlu kita pahami sama-sama agar kita tidak tertipu oleh kamuflase kehidupan. Ya, ini karena ini tujuan kita berumah tangga adalah membangun rumah tangga yang jujur dan ikhlas. Ini seharusnya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak agar timbul kenyamanan ya sepanjang masa. Kemudian yang ketujuh adalah suka membongkar aib suami dan adu domba. Nah ini kan kembali ketika ini betul-betul terjadi, bisa jadi hal-hal yang memang ia lakukan ini semata-mata adalah untuk menyelamatkan diri sendiri saja. Ya, bisa jadi apa yang ia lakukan justru ditumpahkan kepada orang lain. Nah ini. Jadi artinya apapun kesalahannya tidak mau disalahkan. Ya, ini. Apapun kesalahannya tidak mau disalahkan. Apapun kesalahannya tidak mau disalahkan atau tidak mau diperingati ketika melakukan hal-hal yang kurang baik di tengah kehidupan rumah tangganya. Lalu yang kedelapan, ini memang berarti induk dari segala permasalahan, tujuannya adalah karena ia selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, masa bodoh dengan kepentingan orang lain dan masa bodoh dengan perasaan mereka. Peduli amat, yang penting apa yang saya cita-citakan atau apa yang saya inginkan ini terlaksana dengan mulus, walaupun mungkin di sisi lain itu sudah mengorbankan perasaan banyak orang, ya, terutama suami. Ya, itulah 8 ciri istri licik atau ciri-ciri istri licik. Ini hanyalah merupakan sebagai gambaran belaka. Dan mudah-mudahan di tengah kehidupan rumah tangga kita semua tidak ada yang seperti itu. Dan saya yakin Anda sudah mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.